Terima kasih teman-teman sudah bergabung di Nuska Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah cuplikan video tentang seorang penulis buku nubuat karena kekuatan keajaiban, karena kekuatan karunia Roh Kudus untuk bernubuat yang ia dapatkan, sehingga ia menulis ratusan judul buku nubuat, dan ia berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang beribu kota di Soe. Teman-teman, saya ingin menambahkan kepada kita bahwa jangan setiap pernyataan dari orang-orang yang memiliki kekuatan karunia Roh Kudus kita langsung mengecapnya sebagai seorang pengajar sesat atau nabi palsu. Saya berulang kali menyatakan ini, semoga teman-teman bisa memahami bahwa adanya kekuatan karunia kepada orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu bukan atas maunya mereka sendiri, tetapi atas kehendak Tuhan. Seperti yang sudah saya kemukakan di video saya yang lain, bahwa Timur Tengah Selatan adalah salah satu wilayah yang bakal menjadi kota suci, dan kota suci selain Timur Tengah Selatan ada Timur Tengah Utara, kota suci kedua setelah kota kelahiran Yesus, karena di kedua wilayah ini akan bermunculan banyak hamba-hamba Tuhan yang memiliki kekuatan karunia dengan beragam kekuatan keajaibannya. Dan salah satunya adalah tentang buku nubuat ini, tentang seorang penulis buku nubuat karena kekuatan keajaiban. Saya percaya bahwa ada pernyataan-pernyataan dari penulis yang bernama Justus Kideng. Ia sudah almarhum setelah selesai menuliskan tulisannya. Saya percaya bahwa ada pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan teologi Kristen, karena apa yang dituliskannya adalah nubuat tentang kehidupan manusia di zaman saat ini. Sehingga saya menyarankan, jika memang ada pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan teologi Kristen, kita jangan menganggap sebagai suatu ajaran sesat atau nabi palsu dan lain sebagainya. Karena orang-orang seperti mereka sudah mengalami penderitaan secara tubuh dan secara roh untuk menuliskan semua itu. Kiranya video ini bisa menjadi suatu motivasi untuk kita untuk lebih beriman dan mengenali diri kita, bahwa kita memiliki iman yang murni di dalam Tuhan untuk memahami kuasa-kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini. Halo, kita jumpa dalam program televisi Yerta Blessing Center. Saya Pendeta Joy Yabis Maruluk Manulang bersama Bapak Martin Sekoko dan kameramen Yerta Hiptu Jayanto dari Jalan Apel nomor 16, Kota Soe, NTT. Saya saat ini sedang berada di tempat almarhum Justus Kideng yang mencatatkan buku 7 lemari. Ini ada beberapa duplikat-duplikatnya, dan dia tulis buku ini dalam keadaan buta dan tuli. Suatu saat ketika Yesus membawa dia ke surga, lalu kemudian Yesus menunjukkan kepada dia buku tentang akhir zaman yang ditulis oleh Daniel, dan yang dikatakan sembunyikanlah sampai nanti suatu saat ada orang yang menelitinya.
Lalu Yesus Kideng berkata kepada Tuhan Yesus, mengapa saya diizinkan menulis tentang buku akhir zaman? Saya bukan pendeta, saya bukan penginjil, saya bukan majelis, saya hanyalah seorang insinyur muda, dan saya tidak banyak tahu firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu tuliskanlah buku bagiku tentang akhir zaman, mempersiapkan kedatanganku pada kali kedua. Bukankah engkau sudah lolos dengan masa pencobaan selama 7 kali? Dan bukankah engkau tertulis dalam kitab Yesaya 42 ayat 19, yang tuli dan buta utusanku. Dan engkau adalah yang kupakai untuk menuliskan buku tentang akhir zaman, rahasia akhir zaman yang ditulis oleh Daniel itu. Dan kotamu, kota Soe, kusebut adalah kota Allah. Dan Indonesia kusebut adalah pintu gerbang timur, mempersiapkan kedatanganku pada kali kedua. Para pendengar dimanapun Anda berada dan pemirsa dimanapun Anda berada mengikuti program ini, supaya Anda tahu di kota Soe, Indonesia, ada seseorang yang dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. Tuhan Yesus berkata kepada Yesus Kideng, di akhir zaman ini akan banyak orang bertobat, dan dari bangsa-bangsa akan datang ke kota Soe melihat bukumu yang ditulis dengan tanganku. Perhatikan, dengan tanganku, tangan Roh Kudus. Yesus Kideng setiap kali dia menulis buku itu adalah matanya terbuka. Setelah habis menulis buku itu, matanya tertutup lagi. Para pemirsa, perhatikan buku di sini. Ini adalah fotokopi daripada setiap jilitan-jilitannya. Dan Bapak Martin Sekoko ini adalah saksi pertobatannya dan sahabatnya sampai dia mati. Dia juga menyaksikannya, penulisan ini menyaksikannya. Bapak ini juga adalah ketua persekutuan doa yang ada di tempat ini. Dan ini adalah saksi sejarah. Ini namanya Persekutuan Doa Pondok Sukacita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, supaya Anda juga boleh mendoakan program ini, supaya Anda juga boleh membantu program ini, maksudnya nubuatan ini, di dalam ada 7 lemari bagaimana dipersiapkan selama 20 tahun, itu belum bisa dibuka, baru tahun lalu oleh JDTP dibuka. Mari sebentar kita lihat ke depan. Kita lihat ke depan, dan inilah ruangan di mana almarhum Yesus Kideng mencatatkannya selama 7 tahun. Perhatikan ini ada beberapa tempat dibuat, tempat ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran. Ini adalah lemari di mana buku itu tersimpan dengan rapi. Coba perhatikan para pemirsa, bukunya dengan rapi dibuat. Bagaimana orang buta bisa mempersiapkan ini kalau bukan Roh Tuhan. Perhatikan buku-bukunya di dalam ini, perhatikan semuanya. Beginilah setiap 7 lemari. Mohon kameramen diperhatikan juga, disorot dulu setiap lemari yang ke-7 ini. Yang di samping, di belakang juga boleh diambil sebentar. Ya, di samping itu juga ini 7 lemari ada semuanya satu-satu. Ya, pelan-pelan semuanya. Dan ini pekerjaan Tuhan yang sudah tersimpan 20 tahun, baru tahun lalu dibuka lewat JDTP Jaringan Doa Tim Pueblo Indonesia. Kembali kepada saya, perhatikan disinilah beliau almarhum menulisnya selama 7 tahun. Dan disinilah yang Tuhan Yesus pernah datang dan berdiri di tempat ini, makanya ada materai di sini. Di tempat ini juga lah Tuhan Yesus membawa dia secara roh ke dalam kerajaan surga. Jadi hari ini saya bersama dengan Pak Martin Sekoko di sini dan kameramen Yeta Hiti Wijayanto, bagi umat Tuhan, para pendeta, para penginjil, para majelis, dan siapapun yang mengikuti program televisi Yeta Blessing Center ini, datanglah ke tempat ini menguji, menelitinya, apakah kebenaran, kebohongan, apakah bersumber daripada Tuhan. Anda sendiri yang menentukannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di waktu yang akan datang.
Pemirsa, 380 buku nubuat yang ditulis oleh almarhum Justus Gideng mulai dibuka oleh Jaringan Doa Tim Pemulihan Indonesia atau JDTPI di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Buku-buku tersebut ditulis selama 20 tahun dan tersimpan rapi dalam 7 buah lemari. Inilah buku-buku yang ditulis oleh almarhum Justus Gideng yang tersimpan dalam 7 buah lemari dengan jumlah buku yang ditulis sebanyak 380 buku. Penulisan buku ini berlangsung 20 tahun lebih. Namun karena almarhum telah meninggal dunia sehingga buku-buku berisi pesan rohani baru diketahui. Pembukaan buku perdana dilakukan bertepatan dengan Kongres Jaringan Doa Tim Pemulihan Indonesia atau JDTPI yang ke-7 di Kota Soe. JDTPI menyebut proses penulisan buku nubuat melalui proses tidak biasa seperti yang dilakukan manusia normal pada umumnya. Paling istimewa dan kuat adalah karunia nubuatan. Nah, dari semua bukti-bukti yang ada di NTT ini, ada satu hal yang selama ini menjadi misteri tapi menjadi kenyataan. Ini buku-buku nubuatan inilah buktinya bahwa ada memang nubuatan itu di Soe ini. Ada yang menulis matanya buta dan kemudian lumpuh dan dia tuli tapi bisa menulis buku dalam 7 lemari. Dan ini kurang lebih sudah ada 20 tahun lebih ditulis, baru hari ini dibuka. Jadi apa yang dialami oleh Daniel dulu di zaman Nebukadnezar bahwa dukun-dukun dikalahkan dari agama-agama lain. Buku nubuat adalah ilham yang diturunkan oleh Tuhan lewat hambanya dan melalui tuntunan Roh Kudus. Meskipun kondisi penulis waktu itu tuli dan buta, namun bisa menghasilkan buku-buku berisi pesan rohani untuk umat Kristiani agar bisa menghadapi akhir zaman. Yang membuka dokumen-dokumen. Nah, dokumen ini ya yang kita tahu bersama ditulis oleh almarhum Bapak Justus Gideng. Namanya ini dokumen nubuatan. Nubuatan ini artinya ilham yang diturunkan oleh Tuhan lewat hambanya dan tentu ini dibawa tuntunan Roh Kudus. Nah, memang beberapa dalam pergumulan kita sampaikan bahwa ini tulisan tangan secara manusia. Tetapi kita melihat latar belakang kondisi dia saat menulis inilah bahwa ini seperti di luar kebiasaan normal manusia. Buku-buku nubuat ini nantinya akan ditelaah secara teologis untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya bagi kepentingan warga, gereja, dan pemerintah saat ini. Bagi umat Kristiani, buku-buku tersebut sangat bermanfaat untuk memperkuat iman dan percaya kepada Maha Kuasa. Dari Timor Tengah Selatan, Seth Besi, Tim iNews melaporkan. Itu dia teman-teman video kesaksian atau video yang menunjukkan tentang buku-buku hasil tulisan dari almarhum Justus Gideng yang menuliskan buku nubuat. Saya selalu berharap bahwa suatu saat saya diberikan peluang dan kesempatan untuk bisa meneliti atau membaca buku-buku dari almarhum Justus Gideng, karena saya juga merasa memiliki kemampuan untuk menulis secara ajaib, dan saya sangat berharap bahwa ada kesempatan untuk saya bisa membaca semua bukunya. Saya ingin membandingkan antara tulisan saya dan tulisan beliau. Apakah ada pernyataan-pernyataan yang sama atau ada pernyataan-pernyataan yang berbeda. Puji Tuhan, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.